Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Indria. Apa kabar? Hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita kembali sekolah minggu di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Abi, Elin, Joy, Arnold, Hizkia. Bu Vera berdoa kita semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Bu Vera mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bangun dengan sehat. Tuhan memberikan kami sukacita ketika kami bangun pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulaikan sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada saat ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia,
tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengizinkan adik-adik mengalami kesulitan, mengalami sakit, bukan berarti kita sedang melakukan kesalahan, maka Tuhan menghukum kita. Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik semua. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberikan pertolongan ketika kita sedang mengalami masalah. Jadi, ketika kita mengalami sakit atau menghadapi kesulitan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengajukan permohonan kepada Tuhan melalui doa kita, dan Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong adik-adik semua. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi ya, Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan adalah penolong kami ketika kami sakit, ketika kami mengalami kesulitan, kami mengandalkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Pertemukan Tuhan pada hari-hari yang akan datang, supaya kami bisa kembali bertemu di gereja, sekolah minggu, bersekutu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya teman-teman Indria untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.